Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari individu-individu kreatif dan berkomitmen. Bersama kami membentuk tim yang saling mendukung dan berusaha mencapai tujuan bersama. Langsung saja, saat ini kami PPL atau praktek lapangan pendidikan di SMA 1 Batang Anai. Baiklah, langsung saja. Anggota yang pertama adalah Muhammad Ihsan, yang kedua adalah Nur Rahmawati Busro, yang ketiga Putri Aulia Rahmah, yang keempat Rati Isrowiah, yang kelima Rima Melati, dan yang terakhir adalah Sakila Maifal. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi pertama akan dijelaskan oleh Rati Isrowiah. Kepada Rati, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini adalah proses perencanaan kurikulum untuk membuahkan rencana yang luas dan jelas. Proses tersebut terkait dengan pemilihan dan pengorganisasian berbagai komponen dari situasi belajar mengajar, termasuk penetapan jadwal untuk memanajemen kurikulum dan menetapkan tujuan, mata pelajaran, aktivitas, sumber, dan ukuran pengembangan kurikulum yang mengacu pada penciptaan sumber daya dan rencana unit serta alur pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Rati Isrowiah. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Rima dan Aulia. Kepada Rima dan Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, adanya prinsip relevansi dan fleksibilitas. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Dan yang terakhir prinsip efektivitas. Nah, pada penjelasan pertama yaitu pada prinsip relevansi dan fleksibilitas, di mana kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Ini berarti mempertimbangkan konteks lokal, budaya, dan global, serta menyesuaikan isi pembelajaran dengan tuntutan zaman. Fleksibilitas sendiri berarti kurikulum harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian dengan perubahan dalam kebutuhan siswa, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam tuntutan sosial dan ekonomi. Pada prinsip yang kedua yaitu prinsip kontinuitas atau yang disebut dengan prinsip kesinambungan, di mana kurikulum harus dirancang dengan memperhatikan kesinambungan dari tingkat pendidikan yang satu ke tingkat berikutnya. Ini memastikan bahwa siswa memiliki fondasi yang kuat dan mampu serta berkembang secara bertahap. Baiklah, untuk prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali ke moderator, terima kasih. Baiklah, melanjutkan penjelasan Maaf Aulia, suaranya tidak terdengar jelas. Tadi mengenai prinsip-prinsip pengembangan secara baiklah, apakah sudah terdengar teman-teman? Sudah, Aulia. Sudah. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu mengenai prinsip yang ketiga, prinsip efisiensi. Nah, dalam pengembangan kurikulum, efisiensi ini melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Nah, adapun hal yang diperhatikan yaitu dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini melibatkan adanya materi pembelajaran, penerapan teknologi untuk meningkatkan adanya efisiensi dalam proses pembelajaran. Kemudian juga kita akan
menelaah bagaimana standarisasi untuk kurikulum dengan memfasilitasi adanya pengembangan yang konsisten serta penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Nah, dengan demikian penggunaan sumber daya yang efisien dan juga efektif tentunya akan menghasilkan pengembangan kurikulum secara optimal bagi siswa. Nah, yang terakhir ada prinsip keempat, yaitu mengenai prinsip efektivitas. Nah, dalam prinsip ini, pengembangan kurikulum itu menekankan pada adanya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan cara paling optimal dan juga berkelanjutan. Nah, ini melibatkan adanya desain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pemilihan metode pembelajaran yang efektif, penilaian yang akurat terhadap pencapaian siswa, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses dan juga hasil pembelajaran. Nah, dengan adanya efektivitas ini tentunya kurikulum dapat memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang diperlukan sehingga adanya ketercapaian dalam pembelajaran. Nah, sekian penjelasan dari saya kembali. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Rima Melati dan Putri Aulia Rahmah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sakila Maifal. Kepada Sakila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai materi prinsip kontinuitas atau prinsip berkelanjutan pada pengembangan kurikulum. Prinsip berkelanjutan atau prinsip kontinuitas ini adalah konsep berkesinambungan dalam suatu kurikulum. Makna dari prinsip berkelanjutan ini sangat erat kaitannya dengan kurikulum makna dari prinsip berkelanjutan ini sangat erat kaitannya dengan kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, seperti SD ke SMP, lalu ke SMA. Pada sektor pendidikan pun juga berkelanjutan dan tidak terjadi pengulangan dari pembelajaran yang diajarkan yang berakibat jenuh atau yang membosankan, baik yang mengajarkan dalam hal ini adalah guru maupun yang diajarkan atau peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sakila. Selanjutnya materi yang keempat atau yang terakhir akan dibacakan oleh Nur Rahmawati Bushro. Kepada Nur di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sakila tentang implementasi prinsip kontinuitas atau berkelanjutan pada pengembangan kurikulum. Nah, implementasi dalam pembelajaran sendiri tentunya pada saat penyusunan kurikulum, materi-materi pembelajaran disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing. Hal ini diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkatan berikutnya. Selanjutnya, materi atau pelajaran yang telah diajarkan di tingkat sekolah dasar tentunya tidak perlu lagi diajarkan pada tingkatan menengah pertama atau madrasah, mengacu pada lingkungan sekolah dan ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah tersebut. Relevansi kurikulum bersifat internal dan eksternal, yang artinya jika bersifat ke dalam berarti harus ada keterpaduan kurikulum yang harus senantiasa dikembangkan sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan jika bersifat keluar artinya harus sesuai dengan kebutuhan tentang pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan programnya tentunya harus selalu diawasi untuk melihat proses dan ketercapaian hasil yang diharapkan pada pengembangan kurikulum tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada pemateri yang telah menjabarkan materi tadi. Selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini adalah bahwa perencanaan kurikulum memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa berbagai pengalaman belajar memiliki keterkaitan yang baik dan mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Tujuan perencanaan kurikulum tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi sebuah kerangka teoritis yang memerhatikan kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan dan gaya belajar siswa. Dengan demikian, melalui perencanaan kurikulum yang matang, pendidikan menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan terorganisasi, memungkinkan peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang diinginkan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.